Pemirsa, Presiden Jokowi Jumat siang meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi menjajal langsung lintasan motor balap di sirkuit Mandalika dengan menggunakan motor custom. Melalui laman sosial media Gubernur NTB, motor balap pribadi Presiden berlabel RI1 telah tiba di sirkuit Mandalika. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Jumat siang. Presiden juga menjajal langsung sirkuit Mandalika dengan mengendarai motor balap pribadinya sebelum akhirnya meresmikan sirkuit Mandalika dan jalan bypass Bandar Udara Internasional Lombok Mandalika. Jokowi beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju NTB dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia Jumat pagi tadi. Dan begitu tiba di Bandar Udara Internasional Lombok, di Lombok Tengah, Jokowi langsung menuju pit building sirkuit Mandalika, meninjau ruang kontrol sirkuit Mandalika, serta menyimak penjelasan panel sirkuit tersebut, serta menjajal langsung sirkuit sebelum akhirnya diresmikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimanakah kesiapan Mandalika menyambut dunia, sudah hadir bersama dengan kami Gubernur NTB Bapak Zulkifli Mansyah. Selamat siang Pak Zulkifli Mansyah, salam sehat selalu Pak. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zulkifli Mansyah, hari ini Presiden membuka secara resmi sirkuit internasional Mandalika yang pekan depan akan dipergunakan untuk gelaran World Superbike 2021. Bagaimana Pak kesiapan Mandalika baik secara infrastruktur maupun SDM menyambut event dunia ini Pak? Oke, tentu pertama kami berterima kasih ya pada Pak Presiden yang untuk kesekian kalinya menunjukkan betapa besar perhatian beliau pada provinsi kami dan bangsa kita. Dan dengan diresmikan sirkuit Mandalika ini menandai bahwa international event itu akan mulai dilaksanakan di Lombok di Nusa Tenggara Barat. Dan kebetulan bukan hanya minggu depan ya, hari ini pun kita sirkuit Mandalika ini mulai ada praktis ya, latihan untuk Asia Talent Cup. Itu seperti mini motor GP. Racingnya ada besok dan lusa untuk pembalap-pembalap masa depan MotoGP yang akan berlaga di beberapa tahun yang akan datang. Nah, tentu dari Asia Talent Cup ini akan ada feedback kurang sana sini yang akan kami sempurnakan ketika akan terselenggaranya World Superbike pada tanggal 19, 20, dan 21 bulan November ini. Kalau semua berjalan sesuai dengan rencana, insya Allah Mandalika sudah keluar jadwalnya sebagai tempat pre-season dari MotoGP Februari tahun depan. Dan puncaknya mudah-mudahan kalau tidak ada aral merintang, tanggal 20 Maret 2022 untuk pertama kalinya setelah absen 25 tahun dari Indonesia, MotoGP akan dilaksanakan di Indonesia, dalam hal ini di Mandalika. Semua infrastrukturnya sudah bagus yang berkaitan dengan race ya, tapi karena ini berada dalam Indonesia Tourist Destination Corporation atau ITDC, tentu kawasan ini terus berkembang sampai beberapa tahun yang akan datang sehingga menjelma menjadi destinasi kelas dunia. Tidak salah kalau pemerintah menyematkan sebagai super priority destination untuk pariwisata kita. Baik, Pak Zulkifli Mansyah, ini lebih dari 114.000 orang diperkirakan akan datang pada gelaran World Superbike pekan depan dan juga MotoGP yang akan diselenggarakan Maret 2022. Nah, bagaimana Pak Zul akan mendorong ekonomi di wilayah NTB untuk bangkit bersamaan dengan ratusan ribu masyarakat dunia yang datang berkunjung ke NTB, Pak? Tentu kami ya menjadi saksi nyata betapa pemikiran out of the box dari Pak Jokowi ya, terobosan-terobosan mendatangkan pariwisata atau memajukan pariwisata dengan cara yang tidak biasa itu luar biasa. Nah, dengan hadirnya International Street Circuit pertama di dunia di MotoGP di Mandalika ini, terasa sekali dampak ekonominya. Sekarang itu hotel penerbangan udah hampir penuh, padahal belum MotoGP, masih World Superbike ini. Saya bisa membayangkan tahun depan eksternalitas positif yang diakibatkan hadirnya event ini bukan hanya spectators atau penonton yang jumlahnya lebih dari 150.000, tapi event di luar sirkuit pun akan lebih banyak lagi. Sehingga mudah-mudahan ke depan dengan banyaknya direct flight, banyaknya penerbangan langsung yang hadir ke Lombok akan menjadi pemicu yang luar biasa demi bangkitnya pariwisata Lombok, Bali, NTT di kemudian hari. Dan kami juga tadi gembira karena sirkuit MotoGP ini bisa juga untuk penyelenggaraan Formula One. Tadi sama Pak Menteri dan Pak Ketua IMI, Ketua MPR,
Pak Jokowi menitipkan pesan untuk coba menggesa atau menggagas terselenggaranya Formula One juga di Mandalika. Ini tentu jadi kabar baik untuk seluruh bangsa Indonesia, khususnya NTB. Tapi Pak Zul, sebelumnya Pak Menko Erlangga juga menyebut potensi keuntungan Indonesia yang bisa didapat dari satu kali gelaran World Superbike itu mencapai 500 miliar rupiah. Nah, bagaimana Pak Zul memproyeksikan agar warga, khususnya warga NTB, itu bisa mendapat potensi keuntungan di sana? Bagaimana perlibatan UMKM nantinya, Pak? Tentu namanya dunia seperti sekarang ya, kita akan memfasilitasi semuanya termasuk UMKM kita. Dan ini nanti akan melakukan penyesuaian atau adjustment dengan sendirinya. Kemarin itu banyak masyarakat yang wait and see, dan kita harus ingat sekarang masih kita berada di tengah pandemi. Sebenarnya sekarang ini kita bisa saja mengundang penonton lebih besar di penyelenggaraan World Superbike ini, tapi karena pandemi kita batasi untuk 25.000 dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita tidak ingin international event yang pertama dilaksanakan di Mandalika ini menghasilkan klaster baru untuk penyebaran virus corona ini. Insya Allah ini jadi batu uji atau testbed yang luar biasa buat kami di Pemda, buat MGPA penyelenggara MotoGP dan juga ITDC pengelola kawasan untuk menghadirkan international event dengan standar protokol kesehatan yang ketat, yang sehingga tidak ada klaster baru, sehingga Maret nanti dengan vaksinasi yang lebih dari 70%, bahkan syukur-syukur bisa 100%, mudah-mudahan terselenggaranya MotoGP sebagai momen of truth yang luar biasa bagi kebangkitan pariwisata NTB. Nah, kemudian Pak Zul, kalau kita ingat kemarin kita sempat dikejutkan dengan insiden panitia di Indonesia yang membuka box motor Ducati dan sempat menimbulkan kegaduhan. Bagaimana Pak Zul melihat insiden ini dan cara ke depan Pak untuk menjaga citra baik Mandalika di mata dunia, Pak? Kami juga memang cukup terkejut ya, tapi kami maknai semua ini sebagai learning process juga ya. Ini kan baru, tentu ada hal-hal yang ya harus dipelajari dengan menjalaninya. Dan saya kira apa yang dikemukakan atau statement resmi dari Ducati sebenarnya tidak pernah ada rasa marah atau menyesalkan insiden itu dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang di era sosial media seperti ini, kita menyebarkan berita-berita yang belum tentu relevan atau betul-betul merefleksikan kenyataan sebenarnya itu bisa cepat viral gitu, termasuk insiden itu. Bahwa mungkin ada kesalahan, iya. Tapi bahwa Ducati marah ini itu kan sama sekali tidak ada justifikasi atau dasarnya. Oleh karena itu kami positif saja ya, ini bagian pembelajaran. Kadang-kadang orang perlu kesalahan untuk belajar untuk kemudian kita berubah. Nah sekarang dengan insiden ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti ini. Dan ke depan saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman sudah on the right track ya. Cuman mungkin karena dia upload fotonya sehingga dimaknai, ditafsirkan dengan keliru sehingga menjadi berita viral yang tidak pada tempat. Betul, baik kalau begitu terakhir nih, pesan apa yang Pak Zul ingin sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Mandalika dan NTB untuk bersama menjaga citra Mandalika menyambut gelaran berskala internasional yang sudah ada di depan mata, Pak? Saya kira Mandalika ini bukan hanya milik Nusa Tenggara Barat, ini milik kita semua ya. Dan kami memastikan bahwa NTB ini nyaman, menyenangkan buat investor, buat pengunjung, dan bukan hanya sirkuit Mandalika, di sini ada kuliner, eksotisme alamnya memang luar biasa. Kami mudah-mudahan mengundang seluruh masyarakat untuk datang ke tempat kami, melihat keindahan bumi Nusantara ini. Mudah-mudahan dengan mobilitas yang demikian tinggi, dengan protokol kesehatan yang tetap kita jaga, mudah-mudahan kebangkitan ekonomi, kebangkitan pariwisata menemukan trigger yang utama. Saya kira terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkifli Mansyah. Kita harapkan tentunya ini akan menjadi momen kebangkitan ekonomi dan pariwisata untuk semua, khususnya di wilayah Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi terima kasih Gubernur NTB Pak Zulkifli Mansyah sudah bergabung bersama kami di seputar Anyus Siang RCTI. Sehat selalu Pak, dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.